Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Salsabillah dengan NIM 21029153 dari sesi 2021-2128-0348. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh entrepreneur sukses, yaitu Bapak Khairul Tanjung. Baiklah, yang pertama, profil Khairul Tanjung. Lelaki yang lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962 ini merupakan anak dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ia lahir dengan 6 bersaudara. Lalu setelah menginjak dewasa, ia menikah dengan Anita Ratnasari Tanjung. Kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Putri Indasari Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung. Pendidikan dasar Khairul Tanjung ditempuh di Sekolah Dasar Vanlit Jakarta. Kemudian ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Vanlit juga. Lulus dari SMP, Khairul Tanjung melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Jakarta. Pada tahun 1981, ia lulus dan melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Gigi UI. Ia berhasil meraih gelar sarjana pada 1987. Tidak berhenti di situ, ia pun melanjutkan jenjang magister di Institut Pendidikan serta Pembinaan Manajemen pada 1993. Selanjutnya, kisah sukses Khairul Tanjung. Khairul Tanjung telah memulai bisnis sejak di bangku kuliah. Awalnya ia berjualan untuk membiayai kuliahnya. Mulai dari jualan buku kuliah hingga berjualan kaos dan membuka jasa fotokopi. Selain berjualan buku dan kaos, Khairul Tanjung juga pernah membuka toko yang menjual alat kedokteran serta alat laboratorium. Namun karena suatu hal bisnis tersebut bangkrut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, Khairul Tanjung mulai fokus merintis bisnis. Awalnya ia membuka bisnis ekspor sepatu anak. Ia menjalankan bisnis ini bersama 3 orang temannya. Bisnis yang dinamai PT Pariarti Sindutama ini menghabiskan modal 150 juta yang dipinjam dari bank. PT yang didirikan pada 1987 tersebut lambat laun mulai memberikan hasil memuaskan. Bahkan pernah mendapatkan pesanan dari Italia sebanyak 160.000 pasang sepatu. Akan tetapi, pada akhirnya Khairul Tanjung memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang telah dibangun tersebut lantaran problem internal. Membangun dan mendirikan City Corp. Pada tahun 1987, Khairul Tanjung mendirikan bisnis sendiri yang diberi nama Para Group yang kini berganti nama menjadi City Corp. Karena telah memiliki jaringan cukup luas, bisnis ini mampu berkembang dengan sangat pesat. Bahkan perusahaan ini mampu membeli Bank Karman yang pada tahun 1996 yang saat ini namanya berubah menjadi Bank Mega. Tidak hanya itu, Khairul Tanjung juga berhasil membuka bisnis toko di Bandung Supermall. Menariknya lagi, Khairul Tanjung juga berhasil membeli Bank Tugu yang kini menjadi Bank Mega Syariah Indonesia. Di tangannya, Bank Mega perlahan-lahan mulai menguntungkan. Akhirnya pada 2001, bank tersebut berhasil menawarkan saham di Bursa Efek Jakarta. Berikutnya, Bank Mega pun menjadi tulang punggung Para Group. Pendiri Trans TV. Khairul Tanjung tidak hanya berhasil di sektor keuangan, namun juga mendirikan bisnis media. Ia pun mendirikan Trans TV. Pada Agustus 1998, salah satu stadion televisi swasta nasional ini mendapat izin siaran. Kemudian pada 2006, perusahaannya berhasil mengakuisisi TV7 milik Kompas Gramedia. Sejak saat itu, nama Trans TV berubah menjadi Trans 7. Lalu Khairul Tanjung kemudian memisahkan perusahaannya di sektor media pada tahun 2013 dengan mendirikan Transmedia. Lalu di tahun 2018, Transmedia melalui Trans 7, Trans TV, dan Transvision mendapat hak siaran Piala Dunia di negeri ini. Khairul Tanjung terus memajukan bisnisnya di media, salah satunya dengan bekerja sama dengan SM Entertainment yang merupakan salah satu agensi terbesar untuk K-pop Korsel. Selanjutnya, kiat-kiat sukses Khairul Tanjung. Yang pertama, berani bermimpi besar. Menjadi seorang pengusaha sukses membutuhkan mimpi besar. Manfaat dari mimpi tersebut berguna dalam proses menuju sukses karena setiap prosesnya pasti menemui hambatan sehingga memerlukan motivasi untuk tetap bertahan dalam keadaan sulit.
Jangan takut bermimpi besar, karena jika Anda merasa takut bermimpi, maka tidak ada langkah pertama untuk memulai satu usaha. Yang kedua, kerja keras. Seorang Chairul Tanjung merupakan seseorang yang pulang terakhir dari kantor. Bisa dibayangkan dalam bekerja saja beliau sudah berani total mengarahkan kemampuan terbaiknya. Bahkan Anda harus bisa menjalani rapat dari pagi hingga subuh. Sangat menarik di mana seorang pengusaha berani mencurahkan semua waktu dan kekuatan untuk mendapatkan kesuksesan. Yang ketiga, kerja cerdas. Tidak hanya bekerja keras saja, seorang pengusaha harus bisa kerja cerdas, di mana setiap perencanaan harus diambil dengan mengatur strategi sehingga hasilnya dapat maksimal, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi orang banyak. Akal dan pikiran harus tetap fokus dalam menjalankan tips bisnis dari beliau ini. Jika fokus terus dijalankan, maka setiap hambatan akan terselesaikan dengan cepat dan tepat. Yang keempat, kerja ikhlas. Semua usaha yang ia lakukan harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Ketika Anda sudah berusaha dengan maksimal, maka serahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan jika Anda gagal, dan selalu bersyukur jika usaha Anda berhasil. Salah satu hal penting dalam meraih kesuksesan bisnis ala Chairul Tanjung adalah terus mengupayakan maksimal, jangan memikirkan hasil karena Tuhan sudah menentukannya. Yang kelima, perfeksionis dan detail. Memperhatikan kesempurnaan dalam hasil kerja adalah tips sukses bisnis ala Chairul Tanjung yang bisa dilakukan para calon pengusaha. Seorang Chairul Tanjung adalah sosok detail man, di mana setiap karyawan diajarkan bagaimana membuat sesuatu dengan sangat detail, sehingga hasil output sangat berkelas. Yang keenam, jangan malas. Tips ala Chairul Tanjung selanjutnya adalah hindari rasa malas, karena hanya akan berdampak buruk pada diri sendiri. Kebiasaan sering menunda sesuatu bisa jadi satu hambatan yang besar jika tidak dihilangkan. Kemajuan perusahaan atau usaha Anda akan semakin terlihat jika setiap pekerjaan dikerjakan dengan semangat, hati senang, dan tidak mengeluh. Yang ketujuh, kesuksesan merupakan hak setiap orang. Chairul Tanjung mengatakan bahwa kesuksesan adalah hak setiap orang, tidak melihat latar belakang seseorang. Dari kutipan tersebut, kita sudah bisa melihat bahwa untuk jadi sukses tidak memerlukan latar belakang bagus, melainkan kerja keras dan niat tinggi. Ingin bertahan dalam keadaan sulit atau keluar dari zona zaman adalah kunci dari seseorang pengusaha sukses. Tips sukses usaha ala Chairul Tanjung ini akan terlihat hasilnya jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kemauan tinggi. Yang kedelapan, berbuat baik. Tidak suka menghamburkan uang adalah sifat dari seorang Chairul Tanjung. Anda bisa meniru kebiasaan baik tersebut dengan memberikan sebagian harta kepada orang miskin. Semakin banyak memberikan, maka kesuksesan akan semakin cepat Anda raih. Itulah satu tips sukses yang diberikan oleh pebisnis sukses Chairul Tanjung. Yang kesembilan, berteman dengan banyak teman. Satu tips sukses selanjutnya ala Chairul Tanjung yang saat ini masih kurang dipahami, di mana banyak teman akan memberikan relasi dalam segala hal. Setiap pengusaha sukses harus memiliki relasi dan teman sebanyak mungkin untuk memberikan dampak baik bagi perusahaan. Dalam berbisnis, kita harus baik dengan semua orang dan memperlakukannya seperti saudara. Yang ke-10, melihat ke depan. Gagasan dan ide dalam dunia bisnis sangat penting untuk kemajuan perusahaan atau usaha. Tips sukses bisnis yang diberikan oleh Chairul Tanjung, kita harus memperhatikan langkah ke depan seperti apa. Memprediksi risiko dan keuntungan sangat dibutuhkan seorang pengusaha. Selanjutnya, sikap yang perlu diteladani dari Chairul Tanjung. Yang pertama, selalu bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Yang kedua, selalu berbuat baik. Yang ketiga, selalu melihat ke depan dan berani bermimpi besar. Yang keempat, selalu fokus dan berkomitmen. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.